Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca risalah tauhid yang berjudul Tafsir Kalimatit Tauhid karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang diulas oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah, sampai pada ucapan syarih, hadhihi asma li la ilaha illallah, kalimatul ikhlasi, kalimatul taqwa, al-urwatul wuthqa, al-kalimatul fasilatu bainal kufri wal islam. Jadi inilah nama-nama dari la ilaha illallah, disebut dengan kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, al-urwatul wuthqa, ya, tali yang kuat, dan kalimat pemisah antara kekufuran dengan Islam. Ini semua sudah kita ulas pada pertemuan yang lalu, ya. Kenapa disebut dengan kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, urwatul wuthqa, dan kalimat pemisah antara kekufuran dengan Islam. Lianna katsiran minan nasi la yahtamuna bi muqtada hadhil kalimah, karena banyak orang enggak peduli dengan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ma'anahum yukthiruna minan nutqi biha, ya, padahal mereka banyak mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa dzikrillahi biha. Banyak mereka menyebut nama Allah, menyebut Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalimat ini. Kasufiyah, seperti orang-orang sufi. Baik. Falahum auradun sabahiyah wa masaiyah fiha la ilaha illallah alaf al-marat. Mereka punya wirid-wirid pagi, sore. Di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah bahkan ribuan kali. Walakinnahum yad'una ghairallah. Yang aneh, ya, mereka berdoa pada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal yang diucapkan la ilaha illallah. Mereka datang kuburan keramat, batu keramat, dan seterusnya. Percaya. Fahiya la tufiduhum syai'an. Maka kalimat la ilaha illallah tersebut enggak bermanfaat sedikit pun, ya, li'annahum lam ya'malu bi muqtadaha, karena mereka tidak mengamalkan konsekuensinya. Fahum yaqulunaha, padahal mereka mengucapkan kalimat itu. Wa yaqra'unaha fi awradihim wa yukarrirunaha, mereka membacanya pada wirid-wirid mereka, mengulang-ulanginya. Walakin yad'unal mauta. Nah, ini poinnya. Tapi anehnya mereka curhat sama kuburan-kuburan keramat. Wastaghithuna bil makburin. Mereka juga beristighatsah, minta bantuan pada orang-orang yang sudah mati. Wa yuti'una masyaikhat turuq. Mereka patuh kepada syekh-syekh tarekat. Alladzina yushra'una lahum ibadat, yang membuat cara-cara beribadah yang baru, ya, lam yashra'hallahu wala rasuluh, yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yatalaqawna tasyri'a
anir Rasuli SAW, dan mereka tidak mengambil aturan syariat dari Rasulullah SAW. Jadi Islam itu seakan ya bisa dibuat sendiri, ya, tapi seakan-akan sudah tahu semuanya. Subhanallah. Wa inna ma yatalaqawnahu an masyaikhim. Jadi mereka mengambil dari syekh-syekh mereka, syekh-syekh tarekat mereka yang bikin-bikin bid'ah dan seterusnya. Fa haula yukthiruna an-nutq bila ilaha illallah sabahan wa masaan. Mereka banyak membaca kalimat ini, la ilaha illallah, pagi sore, wala yughni anhum nutquhum biha syai'an, kan tapi ucapannya tidak bermanfaat sedikit pun. Wala yufiduhum syai'a. Taib. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang mesti harus waspadai, ya. Jangan sampai seorang mengucapkan kalimat tauhid akan tapi justru perbuatannya bertentangan dengan apa yang dia ucapkan, ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, konsekuensinya hanya Allah yang berhak untuk disembah, hanya Allah yang berhak untuk diminta, ya, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ya. Tapi kalau mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah dan seterusnya ribuan kali sekalipun, tapi dia curhat pada kuburan keramat, minta pada mereka, ya, berarti mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sementara perbuatan itu adalah larangan terbesar Allah kepada hambanya. Itu berbuat syirik dan merupakan kezaliman yang terbesar yang dilakukan oleh hamba kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Taib. Jadi ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus pahami itu, dia harus hayati. Jadi ketergantungan hati hanya kepada Allah, karena Allahus Samad, Allah satu-satunya tempat bergantung. Wa minas sufiyah man la yantiqu biha kamilah. Ada di antara kaum sufi, mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan sempurna. Wa haula bi za'mihim annahum saru khawasul khawas, ya, menurut anggapan mereka bahwa mereka itu sudah naik level, ya, kepada khawasul khawas, VIP orang sekarang. Jadi orang biasa kemudian naik sampai di very important person, bahasa kita, ya, khawasul khawas, ya. Kalau khawas itu khusus, di atasnya khusus, khususnya khusus, jadi punya zikir tertentu. La yaquluna la ilaha illallah, mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah, bal yaquluna Allah Allah Allah. Terus lebih daripada itu, level naik lagi, hu gitu. Maksudnya huwa gitu. Hu. Ya, menggunakan dhamir atau kata ganti orang ketiga yang artinya dia. Ini kan bikin sendiri. Rasulullah ngajarin la ilaha illallah. Nah, itu biasa kalau itu. Kalau udah naik level enggak gitu zikirnya Allah. Lebih lagi hu gitu. Belum lagi yang lari-lari sampai lagi muter gitu lagi. Nah, ini kan kencang tuh larinya. Terus joget-joget gini. Itu banyaklah keanehan kayak gitu. A'udzubillah min dzalik, sesat. Taib, hada dzikruhum yuraddiduna Allah ma'annahu la budda an ta'ti bi jumlatin mufidah. Ya, begitu cara zikir mereka, padahal yang dibaca itu ya harus lengkap, la ilaha illallah, ya. Adapun Allah fa wasmun mujarrad fa huwa la yufidu syai'an, ya, hanya sekedar nama sebutan, ya, enggak bermanfaat di situ, ya. La ilaha illallah, karena yang diajarkan Rasulullah itu kalimat sempurna, la ilaha illallah.
Jadi li'annahu tala'ubun bihadhil kalimah. Semua itu adalah mempermainkan kalimat la ilaha illallah. Fa yajibu tanabbuh li hadhil umur. Maka hendaknya kita perhatian terhadap hal semacam ini dan tidak ikut-ikutan. Li'anna syaitana lamma 'alima anna hadhil kalimah hiya kalimatul Islam. Ya, karena ketika setan itu mengetahui bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kalimatul Islam, wa kana indan nasi raghbah fin nutqi biha wa dzikri biha, sementara manusia punya kecintaan untuk mengucapkan kalimat ini, senang mereka mengucapkan, ya kan? Taib. Sarafahum anha bihadhil hiyal, maka setan pun berusaha untuk mengalihkan ya manusia, menyesatkan manusia dengan alasan-alasan, dengan berbagai macam cara tadi dalam pengucapannya. Wa atalahum bihadhil wasawis, kemudian membisikkan kepada manusia caranya begini aja, begini aja. Jadi beragama itu dengan ide, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, gitu, dengan ide, bukan dengan petunjuk ya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah begini cara beribadah, tapi enggak, dengan idenya sendiri. Menurut saya begini, menurut saya begini, bagusnya begini. Ide itu bisikan setan. Wa qala lahum qulu la ilaha qulu Allah Allah qulu hu. Ya, setan bisikin, ucapin aja Allah Allah Allah, enggak usah lengkap-lengkap gitu kan. Atau lebih singkat lagi hu, enggak usah lengkap-lengkap. Baik. Subhanallah. Kul hada tala'ubun minasyaitan. Semua itu adalah ya tipu daya setan, permainan setan. Wa minan nasi man yughfiruhu syaitan an qouli la ilaha illallah. Tapi ada juga orang, ya memang jebakan-jebakan setan itu macam-macam. Ada juga orang yang dilupakan oleh setan dari mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang kayak gitu modelnya, ya macam-macam ya. Ada juga orang yang dilupakan, dijauhkan dari mengucapkan la ilaha illallah. Fala yaquluha illa nadiran. Sedikit sekali dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, gitu. Wala yadhkurullaha biha illa qalila. Tidak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah kecuali sedikit saja. Ada juga yang dibegitukan, dibisik-bisikin saya tahu, udahlah enggak usah lah. Gitu. Wala yukarriruha ma annaha tsaqiratun fil mizan. Dan dia tidak mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, padahal berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fi kitab tauhid annaha lawudiat fi kiffah wudiatis samawati wa man fiha ghairallah wal ard wa man fiha fi kiffah lamalat bihinna la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis ya yang dibawakan dalam kitab tauhid, seandainya kalimat la ilaha illallah itu diletakkan di salah satu anak timbangan, ya, kemudian langit dan bumi serta penghuninya, ya, baik, langit beserta penghuninya, para malaikat, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, dan bumi serta penghuninya diletakkan di anak timbangan yang lain, lamalat bihinna la ilaha illallah. Niscaya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Padahal kita lihat langit luas sekali, besar sekali, ya kan, dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah. Masih lebih berat kalimat la ilaha illallah, ya kan. Nah, oleh sebab itu hati-hati dari jebakan-jebakan setan, apapun jebakannya, ya, apapun jebakannya. Kalau mereka senang mengucapkan kalimat itu, dibisik-bisikin supaya dirubah-rubah, ya, dirubah-rubah. Sementara yang lain ya dibisikin supaya nggak usah ngucapin kalimat itu. Ya, itulah bisikan-bisikan setan. Allahul musta'an. Ya, maka hendaknya kita berhati-hati. Fahiya tadkhul biman fis samawati wa man fiha ghairallah wal ard biman fiha. Fahiya kalimatul azimah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini lebih berat dibandingkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi dan penghuni-penghuninya. Ini kalimat yang agung, walakin qalla man yatanabbah laha wa yastahdiruha, akan tapi sedikit sekali orang yang perhatian dengan kalimat ini dan selalu menghadirkannya dalam ucapannya sambil berjalan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
sedikit orang yang gitu. Wa yu'awidu lisana 'ala nutqi biha, sedikit sekali orang yang membiasakan lisannya untuk basah dengan kalimat ini, wa tikrariha, dan mengulang-ulanginya, sedikit. Illa man waffaqahullah, kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, wa hiya kalimatut taqwa wa hiya al-urwatul wuthqa wa hiya allati ja'alaha Ibrahim baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimatut taqwa, ya, dan juga ikatan yang kuat, serta kalimat yang diajarkan oleh Ibrahim secara turun-menurun kepada keturunannya agar mereka kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibrahim menjadikan kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang diajarkan terus kepada keturunannya, kepada anaknya diwasiatkan, kepada cucunya diwasiatkan, dan seterusnya. Diingatkan gitu, ya, anak-anak, cucu-cucu, ingat ya, la ilaha illallah, bergantung hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah, ingat ya kalian, gitu. Ditradisikan, dipesankan kepada anak-anak, gitu. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi fala yazalu fihim man yaqulu la ilaha illallah, sehingga pada keturunan Ibrahim alaihissalam selalu ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, selalu ada. Ya, karena dipesan-pesani sebagai wasiat dari satu generasi ke generasi berikutnya, ya kan? Masya Allah. Sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Baik. Lam yatrukuha kulluhum. Ya. Namanya keturunan ya, kadang ada yang baik, ada yang buruk gitu. Tapi tetap namanya orang tua tetap harus berpesan. Ya kan? Karena kalau kita lihat nih, manusia yang ada di bumi ini kan semuanya dari keturunan orang baik. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sebelum ke Nabi Adam ya ke Nabi Nuh alaihissalam. Karena yang selamat dari penduduk bumi ya hanya yang ada di kapal itu, ya kan? 60 sampai 80 orang dalam riwayat sebutkan. Nah, setelah itu berketurunan, dan yang berketurunan itu adalah anak-anaknya Nabi Nuh yang ikut dalam kapal. Jadi manusia yang ada di bumi ini yang 8 miliar sekarang ini ya, itu semua keturunan orang baik. Ya kan? Keturunan orang baik. Tapi faktanya ada yang baik, ada yang buruk, kan begitu. Tapi tetap Ibrahim alaihissalam, ya, Ibrahim kan setelah Nuh. Ibrahim alaihissalam ini khusus berpesan kepada keturunannya untuk selalu berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Namanya orang kan juga akan mati. Tapi kalau sudah pesan-pesan, lepas tanggung jawab dia. Ya, nanti bagaimana ya terserah masing-masing, iya kan? Baik, yang penting sudah mengingatkan. Oleh sebab itu kita dapati ya, di antara manusia ada yang beriman, di antara manusia ada yang kafir, ada yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala kisahkan Ibrahim alaihissalam kepada kita supaya apa? Paling tidak kita nih ajarkan kalimat itu kepada anak cucu, gitu. Pesankan. Karena bagaimanapun hidup ini selalu dihadapkan dengan dinamika. Ya, godaan-godaan, cobaan-cobaan dalam hidup, ya kan? Pergaulan yang nggak sama dengan yang dialami oleh orang tua. Makanya pesan-pesan itu penting, wasiat-wasiat pada keturunan itu penting. Seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah. Ibrahim menjadikan kalimat la ilaha illallah itu kekal. Ya, diwasiatkan fi aqibihi, pada keturunannya, pada anak cucunya, la'allahum yarji'un, agar mereka bisa kembali. Kalau mau kembali bisa kembali, tahu jalannya. Namanya orang kadang menyimpang sana, menyimpang sini, khususnya. Tapi ketika tahu jalan kembali itu mudah. Tapi ketika nggak tahu jalan kembali, tersesatkan akhirnya. Jadi penting untuk terus menanamkan akidah tauhid kepada keluarga, anak dan keturunan. Nah, taib. Bal fihi man qalaha wastaqama 'alaiha. Bahkan di tengah mereka ada orang yang istiqamah di atas la ilaha illallah.
dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Walau kana adadan qalilan atau afradan, walaupun mungkin saja jumlahnya sedikit. Falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bu'itha bihadhil kalimah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka beliau diutus dengan mengemban kalimat ini, la ilaha illallah. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jadi modenya itu perang, ya. Jadi perang itu nggak santai, makanya Nabi SAW itu nggak pernah santai. Terus dakwah, ngajak, nggak lelah. Ya. Namanya manusia ada lelahnya, tapi disemangati terus. Ya. Karena Allah yang perintah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah dan mengajak manusia sebanyak-banyaknya kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ngajak lo ya, nggak maksa. Ya, nggak maksa, ngajak. Baik. Tapi terus semangat begitu. Sampai manusia mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha 'asam minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka mengucapkannya, maka mereka terjaga dariku, ya, darah mereka, harta mereka, kecuali dengan hak Islam, kecuali dengan hak kalimat la ilaha illallah. Artinya kalau ada pelanggaran terhadap kalimat la ilaha illallah, bisa saja darahnya juga ditumpahkan. Seperti Muslim, dia kan mengucapkan la ilaha illallah, tapi dalam perjalanannya dia bunuh orang, bunuh Muslim yang lain. Ya, dia tumpahkan darah Muslim yang lainnya. Dan menurut hak la ilaha illallah, menurut konsekuensi kalimat la ilaha illallah, orang ini dia apa? Diqisas, ditumpahkan darahnya. Itu maksudnya. Illa bihaqqi la ilaha illallah, illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungannya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan sungguhnya bagi masing-masing orang terkait amalannya, detailnya, rincinya itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi la ilaha illallah wa hiya al-kalimatu allati ja'alaha jadduh Ibrahim alaihissalam baqiyatan fi aqibih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa dan menyerukan kalimat ini. Ya, kalimat yang dijadikan oleh kakek beliau, kakek yang kesekian tentunya, Ibrahim alaihissalam, sebagai tradisi di keturunannya. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min aqibi Ibrahim, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk anak keturunan Ibrahim alaihissalam. Wa ba'atsallahu biha yad'un nasa ilaiha wa yuqatiluhum 'alaiha fa hiya kalimatun 'azimah. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kalimat la ilaha illallah agar beliau menyerukannya kepada manusia, mengajak manusia untuk bertauhid, ya, dan merangi mereka agar mereka bertauhid. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang agung. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali, yarji'una ilaiha, tujuannya agar orang-orang itu balik. Kenapa? Karena manusia disesatkan oleh setan-setan itu. Ya. Padahal iblis itu kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tipu-tipu manusia untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara tipuan iblis membuat manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ingkar pada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu bawaan-bawaan dan bisikan-bisikan iblis dan setan. Ya. Padahal iblis sendiri kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bersumpah ketika berusaha untuk menyesatkan manusia, bersumpah menyebut kemuliaan Allah. Fa bi izzatik la ughwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang tulus. Coba. Iblis kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu mereka yang menyekutukan Allah, menduakan Allah itu tertipu dengan iblis. Dia yang tipu-tipu gitu, yang menyesatkan manusia, ya, menjadikan ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tipuan iblis semua itu. Ya, bukan kebenaran sama sekali. Kebenaran itu Tuhan cuma satu, pencipta alam semesta. Ya.
dan kepadanya lah ya ibadah itu dihaturkan. Iblis tahu itu, tapi kemudian dia sesatkan manusia, banyak ada Tuhan di sana selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditipulah manusia, diperdayalah manusia. Maka para nabi dan para rasul seluruh tugasnya sama, mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tujuannya itu, la'allahum yarji'un, agar mereka apa? Kembali kepada jalan yang benar. Wa bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raja'a ilaiha al-katsir min dzurriyyati Ibrahim alaihi salam. Ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW banyak dari keturunan Ibrahim alaihi salam yang rujuk kepada kebenaran. Rasul SAW bu'itsa bi hadhil kalimah wa da'wati ilaiha wa tahqiqiha wal 'amali biha. Rasulullah SAW diutus ya dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, diutus untuk menyerukannya, diutus untuk merealisasikannya dan mengamalkannya. Bal in kana rasul bu'itsu biha, bahkan inna kullar rusuli bu'itsu biha, bahkan seluruh rasul diutus dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Seluruh rasul. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Taghut itu artinya setan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan aturan-aturannya adalah taghut. Dan taghut itu kata Umar setan. Gampang ya menafsirkannya. Enak kali. Enggak susah. Ingat aja kata-kata Umar, taghut itu setan, udah. Simple. Karena selalu berlawanan dan bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan aturannya. Bismillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perhatikan pada surat An-Nahl 36 tadi. Ya, u'budullah wajtanibut taghut. Itulah makna la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Karena dia Tuhan yang benar. Yang lain yang diklaim sebagai Tuhan, ketuhanannya palsu. Mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan sesungguhnya. Coba diinventaris coba. Yang dianggap sebagai Tuhan oleh manusia. Ya, semua mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Yang memiliki sifat-sifat ketuhanan cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Logiknya ya hanya kepada Dia kita beribadah. Itu logik kan? Ya, aneh kalau kemudian orang mengakui bahwa pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala, terus beribadahnya dibagi, bukan hanya kepada Allah, pada yang lain juga. Aneh kan? Aneh. Ya. Dianggap itu enggak syirik katanya. Dianggap itu bukan perbuatan syirik. Padahal Rasulullah SAW telah menerangkan apa itu kesyirikan. Dan berbagai macam kesyirikan diterangkan. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan. Ya. Nas'alullah al-afiyah. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi di dalam kalimat u'budullaha wajtanibut taghut, beribadalah kepada Allah, jauhilah taghut. Ada dua unsur ya. U'budullah itu isbat, penetapan. Penetapan hak peribadatan hanya untuk Allah. Wajtanibut taghut di situ nafi. Ya, jauhilah taghut, jauhilah setan. Artinya hak peribadatan tidak diberikan kepada mereka. Karena mereka bukan Tuhan. Itulah yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang benar. Itu kan? Ini penafian. Dinafikan, enggak ada Tuhan yang benar. Ya, apapun bukan Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Yang menetapkan hak peribadatan hanya kepada Allah karena Dia Tuhan yang benar. Gitu kan? Jadi rukun la ilaha illallah itu ada dua. An-nafyu wal itsbat. An-nafyu artinya menafikan ya apapun sebagai Tuhan. Kalaupun dianggap sebagai Tuhan maka ketuhanannya palsu. Dan menetapkan hak peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Tuhan yang benar. Itu namanya itsbat. Jadi la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Kalau syarat kemarin ya udah pernah kita ulas ya. Syarat ada berapa? 7, ya kan? Ada 7. Kita
kita ulangi ya. Yang pertama apa? Ilmun. Jadi seorang harus tahu makna la ilaha illallah, ya kan? Kalau nggak tahu, ya akhirnya menyimpang juga. Makanya banyak orang mengucapkan la ilaha illallah karena nggak tahu maknanya, akhirnya menyimpang. Padahal maknanya adalah memberikan hak peribadatan hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Nggak taunya doa juga pada kuburan-kuburan. Ini kan paling tidak dia nggak ngerti makna la ilaha illallah. Oke, ilmun. Jadi syarat yang pertama harus tahu maknanya. Yang kedua apa? Yakinun. Yakin. Dia harus yakin kebenarannya. Ilmun yakinun. Ya, yakin akan kebenaran kalimat itu. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Ikhlasun. Dia harus jujur dan tulus mengucapkan kalimat itu, bukan karena pencitraan. Ya kan? Bukan karena pencitraan. Baik. Untuk menunjukkan bahwa dia muslim misalnya, ya, yang lain karena di lingkungannya itu banyak muslimin, ya pencitraan. Dia ngucapin itu nggak benar. Jadi harus betul-betul jujur, tulus, ikhlas, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dia ucapkan itu lillah. Itu adalah ibadah. Kemudian yang keempat apa? Wasidqun, sidik, jujur bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kelima mahabbah, ya, mahabbah, cinta. Ya, ketika dirin la ilaha illallah, bahkan Rasulullah mengatakan akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Ada lagi yang ngide, lagi-lagi ngide nih. Ntar kalau enggak kesampaian gimana? Udah bisikin aja Allah Allah. Kan kurang ajar kayak gini. Rasulullah didebat, Rasulullah dibilang salah coba. Ya, sadar ataupun enggak sadar. Rasulullah bilang ucapin la ilaha illallah, bilang enggak, nanti kalau enggak nyampe gimana? Kan ngide lagi kan, bid'ah lagi tuh pikirannya. Otaknya memang otak bid'ah kayak gitu jadinya. Semua pengen dirubah-rubah. Subhanallah. Ya kan? Ya jemaah. Jadi seakan-akan orang yang sakit itu enggak akan sanggup mengucapkan kalimat itu sepaket gitu. Enggak nyampe nanti kalau la ilaha nanti bahaya dong. Enggak sampai selesai. Akhirnya bisikin aja Allah Allah Allah. Yang nyuruh bisikin la ilaha illallah, yang nyuruh talqin la ilaha illallah siapa? Rasulullah SAW. Lah ini orang kan aneh-aneh aja. Ya. Menggugat Rasulullah. Sok pinter, seakan-akan dia yang lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Kesesatan. Bisikan-bisikan setan semua itu. Maka kembali kepada aturan Nabi SAW supaya apa? Supaya selamat gitu. Pegang erat-erat bagaimana Nabi SAW mengajarkan. Baik. Kemudian juga dalam surat Al-Anbiya ayat 25 ini juga merupakan ayat yang bermakna la ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam surat An-Nahl ayat 2 kata Allah Subhanahu wa taala, "Yunazzilul malaikata birruh min amrihi." Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan malaikat-malaikatnya dengan ruh dari perintahnya. Ya. Ala may yasha'u min ibadihi. Itu wahyu kepada siapapun yang dikehendakinya. Dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Baik, yaitu para nabi dan para rasul. Apa isi perintahnya? Perintah Allah tersebut yang diturunkan andiru. Berikan peringatan kepada manusia, wahai para nabi, para rasul. Annahu la ilaha illa ana. Bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali aku. Fattaquni, maka bertakwalah kalian kepadaku. Ini konsekuensi dari kalimat. Bertakwalah kalian kepadaku. Artinya, ya jalankan perintahku, jauhi laranganku, itu maksudnya. Ya kan? Karena itulah makna takwa. Jadi setelah seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia berusaha untuk apa? Konsekuen. Walaupun dalam kehidupannya nanti kadang terpleset. Ya, kalau terpleset ya minta maaf.
ya kan, beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Jalan lagi berusaha, terpleset lagi, karena setan juga nggak diem gitu loh. Dengan sumpahnya setan itu terus goda manusia supaya sesat, supaya menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjelang mati pun terus makin kenceng dia godain. Nasallallahu alaihi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi penting ini kalimat ini, walaupun pendek kita juga tahu, sering dibaca diulang-ulang, tapi dikaji kandungannya, ya penting supaya semakin menguat keimanan kita terhadap tauhid. Kullur rusul bu'itsu bila ilaha illallah. Jadi setiap utusan Allah itu diutus dengan kalimat la ilaha illallah. Walakin Ibrahim alaihissalam ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ila an taquma sa'ah. Tapi Ibrahim alaihissalam menjadikan kalimat la ilaha illallah itu menjadi tradisi pada keturunannya. Ya, masing-masing anak itu mewasiatkan kepada generasi berikutnya. Terus gitu. Nah, kita begitu kan tuh. Jadi anak kita, cucu kita, ingat ya. Ya, ingat ya, ini ditradisikan ya. Nanti kalau kamu punya anak, kamu ajarkan la ilaha illallah. Terus begitu. Ya, jangan sampai dilupain. Ingetin dengan kalimat la ilaha illallah. Baik. Walaupun apa mungkin mereka sudah belajar gitu, tapi perlu diingatin. Jadi pegangan gitu loh. Kenapa? Orang tua dengan anak itu punya hubungan kuat kan. Ketika orang tua mengingatkan itu, walaupun dia sudah pernah dapat pelajaran dari luar, diingat, ya kan? Diingat. Baik. Jadi kita meneladani Ibrahim alaihissalam. Bahkan Rasulullah juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani Ibrahim alaihissalam. Jadi sampai hari kiamat keturunan Ibrahim selalu begitu. Walaupun enggak semuanya lurus, namanya juga manusia, ada yang menyimpang juga. Tapi yang penting adalah pesan-pesannya tadi. Menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai tradisi turun menurun untuk diajarkan. Wala yazalu fi dzurriyyati Ibrahim man yatawarathu hadhil kalimah ilman wa amalan wa tahqiqan. Selalu ada di keturunan Ibrahim alaihissalam orang-orang yang mewariskan ini dia kalimat la ilaha illallah dengan ilmu, dengan amal, dan dengan perwujudan. Taib wa in arada anhal aktsarun, walaupun ada juga banyak bahkan yang menyimpang dari kalimat la ilaha illallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Ibrahim telah menjadikan kalimat la ilaha illallah itu sebagai tradisi pada keturunannya. Adapun hasil, ya itu diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kitanya nih, ya kan, membiasakan itu, mengingatkan itu pada anak keturunan. Baik jamaah, sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita akan sambung lagi. Masih banyak nih ulasannya. Padahal kalimat la ilaha illallah lumayan ini risalahnya. Lumayan tebel. Sekitar 50 halaman, kita baru 1/5-nya. Insya Allah kita banyak tambahan-tambahan pengetahuan dan maklumat tentang hal itu insya Allah. Baik, silakan yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian. 5:20 pas ya, kita tanya jawab ya. 10 sampai 15 menit. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah susu itu ketika dipasangkan di seseorang, ketika dia meninggal apa kemudian itu bekas ada tandanya? Karena ada beberapa hari yang lalu kemudian itu dia punya orang tua akhirnya pernah memakai susu itu, akhirnya dibawa ke dukun ya. Karena orang tuanya sudah parah, tidak bisa apa-apa katanya. Jadi badannya itu ada sesuatu yang kelihatan. Ditanyakan kepada ini apa ini? Yang ngomong siapa? Dukun. Nah, emang pelakunya dia ngomong sama. Ya ngapain mbak dukun? Sirikan itu. Nah itu tersebar juga pada sebagian orang bahwa kalau punya pegangan-pegangan dalam tanda kutip ya, ilmu hitam, jimat apa segala macam, jadi nggak mati-mati gitu. Seakan-akan malaikat itu nyabut nyawa itu nunggu yang kayak gitu.
Nah, ini juga pemikiran sesat juga ini. Subhanallah. Masa malaikat takut sama jimat ini gimana sih? Waktunya nyabut ya nyabut. Artinya kalau orang itu nggak mati-mati emang belum waktunya mati. Gitu loh. Lah ngapain bawain ke dukun juga kan makin parah gitu loh. Akhirnya nular ke anaknya juga nih kesirikannya. Nah itu. Nggak boleh. Jangan punya pikiran begitu jamaah. Ya kan? Dan ingatkan juga orang-orang yang punya pikiran begitu. Wah ini punya cekelan, punya pegangan gitu kan. Makanya nggak mati-mati walaupun sakit gelebak sana gelebak sini ya gitu. Subhanallah. Ya emang belum mati, belum ajalnya gitu. Nah itu. Ah itu buktinya kemarin bawa ke dukun terus mati gitu. Naudzubillah min dzalik. Berarti suul khatimah kalau gitu. Nah itu yang mesti hati-hati jemaah. Hati-hati ya. Baik. Ya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala mestinya. Justru itu menjadi kesempatan untuk terus mengingatkan kepadanya ya zikir, mengucapkan la ilaha illallah, kembali pada Allah. Mestinya begitu. Jangan terberdaya dengan ucapan-ucapan kayak gini jemaah, ya. Ingat ya jemaah, jangan. Kembalikan semua pada Allah. Allah yang ngatur hidup dan mati. Yang tahu ajal hanya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat tidak takut dengan jimat-jimat sama sekali. Allah musta'an. Ya, gitu ya. Ingetin ya. Karena banyak beredar yang kayak gini, harus ingetin. Ya kalau ini kok gak mati-mati ini udah sakit, ya emang belum waktunya mati gitu. Sabar gitu kan. Nah, ada yang bilang kerisnya belum dibuang, jimatnya masih. Enggak, itu bukan penghalang datangnya malaikat pencabut nyawa. Enggak. Bukan sama sekali. Waktunya mati ya mati. Nah, ya. Orang juga tadinya sehat. Kan nggak sedikit juga orang yang tadinya sehat secara fisik dilihat dicek ya general check up bagus sekali, sejam kemudian mati. Ada juga kayak gitu kan. Nah itu kan menunjukkan bahwa ya mati itu urusan Allah Subhanahu wa taala gitu. Mati urusan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai punya keyakinan yang menyimpang. Dan betul yang diceritakan tadi, betul. Yang diceritakan enggak sedikit yang seperti itu. Maka tugas kita yang mengerti, ingatkan. Jangan sampai punya pikiran buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Yang terjadi yang jadi pertanyaan itu apakah susu yang ditaruh dagang itu meninggalkan Bekas maksudnya apa? maksudnya ada tangannya yang digunakan dia pasang sesuatu dagang itu memang dia kelihatan. Nggak tahu saya. Nggak pernah. Iya, yang tahu ya yang masang, berarti dukun juga sama kan? Iya, sok-sokan aja bilang, oh ini ada begini, padahal nipu juga, ngibul aja mereka itu sebenarnya. Kitanya aja yang kemudian terpengaruh dengan itu, nggak ada gitu. Kayak orang tanam pen kan orang sakit patah tulang kan, ya kan di pen kan kelihatan ya nggak kelihatan orang di dalam kan gitu. Cuman ketika ada catatan medisnya kan, oh ya ini pernah patah tulang kemudian di pen, ya ada catatan itu, tapi secara terlihat ya enggak. Allah a'lam bishawab. Ya udahlah, jadi sampaikan pada manusia ya supaya yang bergantung kepada jin-jin dan setan-setan itu berhentilah gitu kan. Jangan lagi ke dukun-dukun, mereka semua penipu. Seandainya dukun itu bikin kaya, mestinya dia yang kaya duluan. Ngibul aja dia sama sekali. Nah, jangan percaya mereka. Percaya pada mereka membuat kafir, ya, murtad, keluar dari Islam. Baik. Karena Rasulullah mengatakan begitu, siapa yang mendatangi dukun dan percaya omongannya berarti dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berhentilah dari berbuat semacam itu. Baik, bagus pertanyaannya. Berikutnya silakan Bapak Ibu. Ya. Mohon penjelasan saya tentang hadis bitokoh itu. Bitokoh. Sudah bilang kartu itu yang bulan kemudian dia punya satu kartu yang Iya. Ya itu hadis sahih. Disebut dengan bitokoh. Bitokoh itu artinya kartu. Ya, kita tahu kartu seperti apa ukurannya ya, kartu. Tahu seperti KTP atau SIM dan sebagainya, itu kartu. Taib. Jadi nanti di hari kiamat kata Rasulullah SAW ada seorang yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi orang ini punya banyak kejelekan. Saking banyaknya
dia memiliki 99 catatan keburukan, lembaran-lembaran keburukan. Ya, 99 lembar. Kalau hanya kata lembar saja itu ya apa namanya, ya biasalah gitu. 99 ya itu banyak memang. Tapi yang mengejutkan, lebar lembaran itu maddal basar, sejauh mata memandang. Satu lembarnya. Sejauh mata memandang, kita bisa memandang apa? Planet Jupiter itu. Ya kan bisa kelihatan kan kalau pas lagi muncul bintang-bintang itu kan kelihatan. Sejauh mata memandang itu ya, itu masih bisa lebih jauh lagi kan. Nah itu semua isinya keburukan, satu lembarnya, dan itu berjumlah 99 lembar. Betapa buruknya gitu, betapa buruknya orang itu, ya kan. Ya udahlah, dia putus asa lihat kayak gitu, banyak sekali kejelekannya gitu. Tapi dikatakan kepadanya, engkau tidak dizalimi hari ini. Jadi ternyata orang itu bertauhid, walaupun dia ya tidak mengamalkan. Dia sadar itu dosa, dia tahu dia dosa. Beda kalau orang itu menganggap halal yang diharamkan Allah, ya jelas itu menentang Allah. Artinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam keadaan dia tahu itu adalah pelanggaran gitu loh. Dan dia belum sempat bertobat darinya, tunjukkan kesalahannya. Nah karena dia bertauhid, dibawakan kalimat la ilaha illallah yang menunjukkan ketauhidannya, tertulis pada sebuah bitaqah atau kartu. Tadi lembaran-lembaran diletakkan di salah satu anak timbangan. Kemudian kartu tersebut yang bertuliskan la ilaha illallah diletakkan di anak timbangan yang lain, ditimbang. Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata yang lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Ketika ditimbang kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya, ya masuk surga dia. Nah, sekali lagi ini menunjukkan apa? Keutamaan tauhid. Pokoknya jangan duakan Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jangan duakan Allah Subhanahu wa taala. Bergantung hanya pada Allah, minta hanya pada Allah. Keutamaannya besar, jemaah. Kalau seorang itu menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala, ini kejahatan yang paling besar, karena kejahatan dilakukan kepada Tuhan. Jahat kepada sama manusia aja itu buruk, apalagi ini jahat kepada Tuhan. Aneh kan? Yang ciptain dia Allah, yang kasih rizki dia Allah, yang atur urusannya Allah, diduakan. Dia minta juga pada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan pikiran kalau yang diminta banyak berarti kemungkinan dikabulkannya itu semakin besar. Jadi bicara tentang analogi probabilitas gitu. Minta sini, ya, dimudahkan tuh. Ya. Yang ini doa ke sini, yang ini doa ke sini, ini doa ke sini, doa yang sini. Ya. Ini makin mudah dikabulkan. Ada omongan-omongan kayak gitu. Yang agama ini doain yang agama ini, doain yang ini agama ini, doain yang ini agama. Makin mudah untuk dikabulkan. Subhanallah. Justru itulah kehancuran ketika manusia menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang bertauhid justru mendapatkan keutamaan yang besar. Ini juga menunjukkan keutamaan tauhid. Ya, selamat dia dunia akhirat. Maka jangan sampai ada ketergantungan hati kepada selain Allah, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus ikhlas, itulah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Taib, demikian penjelasannya. Berikutnya, silakan Bapak Ibu. Satu lagi. Tidak ada ya? Cukup? Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.